Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wildan Ramdhani. Dalam kesempatan kali ini saya akan mengemukakan pemahaman saya terhadap jurnal yang berjudul Denyut Nadi Amandemen ke-5 Undang-Undang Dasar 1945 melalui keterlibatan Mahkamah Konstitusi sebagai prinsip the guardian of the Constitution. Bila dikaitkan dengan wacana amandemen ke-5 terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang belakangan ini mulai mengemuka kembali. Di dalam jurnal ini berisi salah satunya yaitu sejarah Undang-Undang Dasar di Indonesia terjadi sejak tahun 1945 sampai sekarang. Saya mengutip dari William Budiono membagi 4 tahap perkembangan Undang-Undang Dasar. Tahap yang pertama masa 1945 sampai 1959 sebagai Republik Indonesia yang ke-1, atau bisa disebut dengan demokrasi parlementer yang didasari dengan 3 undang-undang dasar, yaitu 1945, 1949, dan 1950. Yang kedua pada masa 1959 sampai 1965 sebagai Republik kedua atau demokrasi terpimpin yang didasari dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga masa 1965 sampai sekarang sebagai Republik Indonesia ketiga atau demokrasi Pancasila yang didasari oleh Undang-Undang Dasar 1945. Pemikiran ini disampaikan pada tahun 1970-an, jauh dari sebelum jatuhnya rejim Soeharto, sehingga jika kita tinjau saat ini dapat ditambahkan masa Republik ketiga periode antara tahun 1965 sampai 1998. Yang terakhir masa 1999 sampai saat ini dapat ditambahkan masa Republik keempat dengan menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen, atau bisa disebut dengan demokrasi pasca transisi. Sejarah berdirinya Mahkamah Konstitusi yaitu sejak perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang ketiga. Ini melahirkan lembaga baru yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman di luar Mahkamah Agung, yakni Mahkamah Konstitusi. Dalam pemahaman saya, dengan melihat konstruksi yang digambarkan dalam konstitusi diterima secara universal, terutama di negara-negara yang telah mengadopsi lembaga Mahkamah Konstitusi di dalam sistem ketatanegaraannya. Mahkamah Konstitusi mempunyai fungsi untuk mengawal konstitusi agar dilaksanakan dan dihormati baik penyelenggara kekuasaan negara maupun warga negara. Mahkamah Konstitusi juga menjadi penafsir akhir konstitusi. Sejak kehadirannya, ekspektasi masyarakat sangat tinggi terhadap konstitusi, khususnya dalam pengujian Undang-Undang Dasar 1945. Berbagai putusan
progresif juga sudah ditorehkan dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia melalui Mahkamah Konstitusi. Selain sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berfungsi sebagai penafsir konstitusi. Bila dikaitkan dengan munculnya amandemen kelima pada Undang-Undang Dasar 1945 yang bermunculan saat ini, saya berpendapat bahwa jika Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen lagi, maka seharusnya tugas awal konstitusi, yaitu sebagai lembaga tertinggi dalam sebuah negara, harusnya dikembalikan lagi seperti awal mula konstitusi dibentuk. Karena pada saat ini konstitusi seperti tidak mempunyai kekuasaan tertinggi seperti pertama kali dibentuk. Dan harapan saya ketika diadakannya amandemen yang kelima, maka undang-undang yang dilahirkan tidak tumpang tindih seperti saat ini. Sekian dari saya, mohon maaf masih banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.